Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu tujuan utamanya itu adalah ketenangan batin. Ketenangan batin itu dapat dari mana? Tidak lain, tidak bukan dari cinta Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi setiap kita mengimplementasikan, mengamalkan pengamalan Quran kita, itu jadi orang mulia kita. Tak mulia di dalam pandangan makhluk pun mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang ada orang yang hafiz luar biasa, Qur'annya paham, tafsirnya paham, tapi dibenci dengan orang-orang. Ada itu. Tapi dia di pandangan Allah dia mulia. Ingat saja kata kuncinya, setiap sesuatu yang berkaitan dengan Quran, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Quran, itu akan menjadi mulia. Akan jadi mulia. Makanya saking mulianya apa? Makanya yang imam di Masjidil Haram itu hafiz Quran. Karena yang paling paham betul dengan Quran. Nah. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut kita itu punya masalah, banyak masalah, jangan takut. Hadapi masalahnya. Setelah itu ketika kita dapat banyak masalah, ingat jangan lepas dari Quran. Jangan pernah lepas, apalagi jangan sampai lupa dengan Quran. Ketika kita banyak dapat masalah itu, ya, masalah dari mana-mana pun, pikirkan yang pertama kita untuk buka itu Quran. Tuh. Ingat saja pesan saya. Ustaz ni cakap enak je. Emang Ustaz pernah merasakan? Iya. Saya merasakan berkahnya Quran itu luar biasa, ikhwan. Berkahnya Quran itu luar biasa. Sangat luar biasa berkahnya Quran itu. Kenapa saya katakan berkahnya? Karena saya sudah mengalaminya. Saya dulu belajar Quran itu lama sekali. Bahkan guru-guru Quran saya itu dah tak hitung lagi dah berapa dah guru-guru Quran saya itu. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari kampung, ada yang dari Pontianak. Ini pokoknya banyak guru Quran saya itu. Ketika saya sudah belajar, nah, terus saya ajarkan ilmu-ilmu saya dapat itu. Setelah saya ajarkan, barulah kita itu bisa mendapatkan ketenangan batin. Ya. Ketenangan, keberkahan yang paling baik itu, adalah ketenangan batin. Ketenangan batin. Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu tujuan utamanya itu adalah ketenangan batin. Ketenangan batin itu dapat dari mana? Tidak lain, tidak bukan dari cinta Allah. Cinta Allah itu dapat dari mana? Dekat takwa kepada Allah. Kok bisa gitu? Karena wallahu yuhibbut muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Itu dalam mana? Dalam Quran. Salah satu tanda orang bertakwa itu apa? Tidak lepas dengan Quran. Salah satu tanda ciri orang bertakwa itu dia tidak pernah melepaskan Quran. Dari apapun dia tidak pernah melepaskan Quran. Dia punya banyak masalah, dia tidak lepas dengan Quran. Dia tengah bahagia pun tidak lepas dengan Quran juga. Itu salah satu orang takwa itu. Ya. Kalau sudah takwa, sudah kita dapat membentuk definisi takwa, barulah kita dapat memperoleh cinta Allah. Cinta Allah. Ya. Makanya A'tini mahabbataka. Aku mengharapkan cintamu. Setelah cinta baru apa lagi? Wa ma'rifatak. Setelah cinta barulah kita kenal dengan Allah. Al-arif billah. Orang yang kenal dengan Allah. Ya. Orang yang seperti itu pun tidak lepas dengan Quran. Orang itu pun. Karena seluruh ilmu apapun sumbernya satu, Al-Quran. Kecuali ilmu hitam lah. Ilmu santet, ilmu pelet, itu tidak ada dalam Quran. Ada ustaz
katanya kalau baca surah Yusuf tuh jadi ganteng kita. Iya, ganteng. Nama surahnya surah Yusuf, anaknya nama Yusuf. Orangnya bukan ganteng, tapi genteng. Nah, itu supaya apa tuh? Supaya ngambil berkahnya saja. Anak saya Ustaz pengen kalau laki-laki gantengnya seperti Nabi Yusuf, kayanya seperti Nabi Sulaiman. Kalau perempuan pengennya solehanya seperti Siti Maryam, kayanya seperti kayanya Ratu Balkis. Mak, luar biasa cita-cita itu. Apa cita-cita ya? Tak bayar menghayal tu. Santai ya. Dia menghayal ya, walaupun tak jadi. Tapi ingat, walaupun kita menghayal, Allah tahu. Allah tahu kita menghayal itu. Apapun yang kita hayal itu Allah tahu. Tidak menutup kemungkinan kalau kita baca surah Yusuf, anak kita seganteng Nabi. Mana boleh, mana bisa gitu. Tak ada yang bisa mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf tu. Ustaz Yusuf pun belum tentu. Tak sebanding. Mudah-mudahan jangan disebarkan ke beliau videonya. Anak saya Ustaz namanya Yusuf. Iya, Yusuf ini dengan Yusuf itu beda. Okey Ustaz, kalau gitu anak saya mau saya nama Syafi'i supaya dia cerdas, hafal Quran luar biasa. Iya, tapi Syafi'i anak kau dengan Syafi'i Muhammad Idris beda. Syafi'i amalan emaknya Imam Syafi'i itu apa? Sehingga anak itu cerdas menghafal Quran tu. Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika dia selesai belajar hadis dengan Ibnu Uyainah di Mekah, pergi dia ke rumah Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak Imam Malik? Ada. Yang mengeluarkan yang membuka pintu tu khadamnya, pembantu Imam Malik. Ada tak Imam Malik? Ada. Malik bin Anas. Saya mau belajar. Belajar apa? Belajar hadis. Kitab apa? Al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu yang kita kenal dengan mazhab Maliki itu punya kitab hadis terkenal namanya Al-Muwatta. Saya mau belajar hadis dengan Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Kabarkan ke Malik bin Anas, ke Imam Malik. Jadi kata Imam Malik, bilang ke Syafi'i kalau mau belajar dengan aku, kata Malik, pelajari dulu Al-Muwatta. Pelajari dulu Al-Muwatta. Nah, setelah itu baru kita ngaji, baru biar kajian itu sambung. Datanglah Syafi'i, ya. Kata Imam Malik, kalau kau mau belajar ilmu Muwatta, ilmu hadis tentang kitab Muwatta, pelajari dulu ilmu Muwatta itu. Hadis-hadis Muwatta itu pelajari dulu. Bilang ke Imam Malik bin Anas, Al-Muwatta sudah di sini semua. Al-Muwatta itu sudah di sini semua dah. Al-Muwatta yang tebalnya segini nih, hanya dalam waktu berapa ya palingnya sejam dia Imam Syafi'i menghafal dalam segini itu. Al-Muwatta sudah di sini semua kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Apa amalan Imam Syafi'i itu? Ya, nih perhatikan baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kalau punya istri ni dia amalkan ni. Amalan ibunya Imam Malik itu satu saja. Apa? Ditanya orang, kenapa anak bisa secerdas itu? Hafalannya luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran dia tidak bisa macam kita macam dua belah gitu enggak. Satu halaman. Dia harus tutup dulu. Harus tutup satu. Karena kalau dia tengok kedua-duanya hafal dia tu. Hafal dia tu. Kita jangankan dua, setengah pun tak hafal. Itu beda kita dengan Imam Syafi'i. Apa amalan ibunya Imam Syafi'i itu? Menjaga Muhammad bin Idris atau Syafi'i itu dari makanan syubhat. Itu saja amalannya itu. Menjaga Syafi'i itu dari makanan syubhat. Sangat dihati-hatikan sekali. Makanya luar biasa. Karena efek makanan itu banyak berpengaruhnya luar biasa. Kita apa yang tak masuk? Untung-untung anjing babi itu haram. Kalau halal habis pula benda tu. Sapi makan, kambing makan, burung kengkuak makan, semua burung apa makan, belalang pun dimakan. Pokoknya dimakan semua dah. Kelelawar dimakan manusia tu. Singa dimakan.
Entah dia makan singa, singa makan dia, tak tahu tak tu. Jadi banyak sekali masuk ke kita ni. Jadi itulah yang banyak mempengaruhi kita ni, Wah. Yang banyak mempengaruhi kita dalam masalah belajar Quran itu. Jadi jangan heran kalau kita itu susah dalam belajar Quran, dalam menghafal Quran. Kita introspeksi dulu. Apa yang masuk dalam diri kita ni apa, makanan apa. Terus ingat, bukan hanya makanan, sifat juga, akhlak juga harus dijaga. Terutama pandangan. Kok Ustaz cakap pandangan? Iya, hafiz Quran itu amalan yang paling utamanya itu pertama murajaah. Yang kedua jaga pandangan. Imam Syafi'i itu melihat betis saja hilang hafalannya. Melihat betis saja, karena Imam Syafi'i itu tak terbiasa melihat betis-betis yang macam itu tuh. Orangnya terpelihara, tak pernah melihat hal seperti itu Imam Syafi'i itu. Kita jangankan betis, yang harga 50.000 pun ada.